Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat-sehat selalu dan kita dapat menjalankan kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan lancar. Baik anak-anak, senang berjumpa dengan Anda pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kaidah pencacahan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, untuk lebih jelasnya, kamu bisa perhatikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kaidah pencacahan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kompetensi dasar yang pertama 3.25 menganalisis kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi pada masalah kontekstual. 4.25 menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi. Kemudian tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan secara terstruktur. Peserta didik dapat yang pertama menganalisis aturan penjumlahan pada permasalahan kontekstual dengan tepat. Yang kedua, menganalisis aturan perkalian pada permasalahan kontekstual dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan dengan cermat dan tepat. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan perkalian dengan cermat dan tepat. Selanjutnya, apersepsi. Ini adalah jenis kendaraan umum antar daerah. Jadi, misalkan, dapatkah kamu menentukan berapa banyak cara berbeda menggunakan transportasi umum dari daerahmu ke ibu kota provinsi? Apakah kamu bisa menentukan? Ya, sebagai contoh saja, misalkan ini dari Pasaman Barat menuju ibu kota provinsi Sumatera Barat, yaitu Padang. Jadi misalkan ada 6 jenis travel, kemudian 4 jenis armada bus. Selanjutnya dari Pariaman menuju Kota Padang, itu ada 3 jenis travel, 8 jenis armada bus, kemudian 1 jenis kereta api. Dan terakhir nih, misalkan dari Padang menuju Jakarta, itu ada 6 maskapai pesawat terbang, 2 jenis armada bus, kemudian 1 jenis kapal laut. Nah, bisakah kamu menentukan misalnya berangkat dari Pasaman Barat menuju Kota Padang? Ada berapa cara untuk pergi dari Pasaman Barat menuju Kota Padang? Nah, untuk kasus selanjutnya, misalkan ini ada nomor rekening bank. Nah, pernahkah kamu berpikir bagaimana mungkin suatu bank yang memiliki nasabah jutaan orang dapat membuat nomor rekening yang berbeda antara satu nomor rekening dengan nomor rekening yang lain? Nah, untuk permasalahan ini akan dibahas dan dapat dipecahkan dalam materi kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, dan aturan perkalian. Nah, untuk kegiatan 1, misalnya ada sebuah kasus pandemi belum juga usai, sudah melebihi 1 tahun kondisi darurat COVID-19 masih saja berlangsung. Hal ini tentunya mempengaruhi berbagai bisnis yang ada di Pasaman Barat. Salah satunya adalah bisnis ternak unggas pedaging. Langkanya bibit ayam pedaging atau DOC membuat para pengusaha ternak ayam pedaging mengalami penurunan omset per tiap kali panen.
Hal ini juga diperparah dengan menurunnya permintaan daging ayam di masyarakat akibat menurunnya daya beli. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Pak Batra, salah satu pimpinan sentra peternakan unggas bedaging Batra Animal Farm, melakukan kunjungan ke Kabupaten Padang Pariaman untuk berdiskusi dan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan tetap menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan. Nah, pada hari yang telah ditentukan untuk menuju kota atau Kabupaten Padang Pariaman, Pak Batra dapat menggunakan beberapa jenis angkutan. Yang pertama ada 6 travel dari Pasaman Barat menuju Padang Pariaman. Kemudian ada 4 armada bus dari Pasaman menuju Padang Pariaman. Nah, pertanyaannya, ada berapa total cara berbeda Pak Batra berangkat dari Pasaman Barat menuju Padang Pariaman? Nah, pada permasalahan di samping, untuk berangkat dari Pasaman Barat menuju Pariaman, Pak Batra dapat menggunakan travel atau menggunakan bus. Serta antara travel dan bus tidak mempengaruhi satu sama lain. Maka pertanyaannya yang pertama, berapa banyak cara Pak Batra memilih travel untuk berangkat dari Pasaman Barat menuju Pariaman? Ada berapa? Silahkan jawab di LKPD. Kemudian yang kedua, berapa banyak cara Pak Batra memilih bus untuk berangkat dari Pasaman Barat menuju Pariaman? Yang ketiga, ada berapa total cara berbeda Pak Batra berangkat dari Pasaman Barat menuju Padang Pariaman? Nah, kesimpulannya adalah apabila terdapat N peristiwa yang saling lepas, yang tidak memiliki hubungan dan tidak mempengaruhi satu sama lain. K1 adalah banyaknya kejadian pertama, K2 banyaknya kejadian kedua, K3 banyaknya kejadian ketiga, dan KN banyaknya kejadian ke N. Maka banyaknya cara untuk N buah peristiwa secara keseluruhan adalah, nah silakan jawab di LKPD masing-masing. Kemudian untuk kegiatan kedua, jadi ini adalah permasalahan kedua. Perhatikan masalah berikut ini. Masalah ini masih kelanjutan dari masalah yang pertama. Pak Batra ternyata masih belum menemukan solusi untuk permasalahannya dan berencana akan mengunjungi teman lamanya yang ada di Jakarta dan langsung melihat pengelolaan ternak ayam pedaging selama masa pandemi COVID-19. Jika dari Pasaman ke Padang, Pak Batra memiliki alternatif kendaraan umum yaitu 6 jenis travel dan 4 jenis armada bus. Kemudian dari Padang menuju ke Jakarta, Pak Batra memiliki beberapa alternatif juga. Pilihan yang pertama yaitu 6 maskapai pesawat, 2 jenis armada bus, dan 1 buah jenis kapal laut. Maka tentukan ada berapa banyak cara berbeda Pak Batra berangkat dari Pasaman Barat menuju Jakarta. Nah, pada permasalahan di atas, untuk berangkat dari Pasaman Barat menuju Padang, Pak Batra dapat menggunakan travel atau menggunakan bus. Kemudian dari Padang menuju Jakarta, Pak Batra memiliki pilihan baik jalur darat, laut, dan udara. Nah, silakan kerjakan pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya di LKPD kamu masing-masing. Yang pertama, berapa banyak cara Pak Batra memilih travel atau bus untuk berangkat dari Pasaman Barat menuju Padang? Yang kedua, berapa banyak cara Pak Batra memilih maskapai udara dari Padang menuju Jakarta? Yang ketiga, berapa banyak cara Pak Batra memilih armada bus dari Padang menuju Jakarta? Dan yang keempat,
berapa banyak cara Pak Batra memilih kapal laut dari Padang menuju Jakarta? Dan yang kelima, berapa banyak total cara Pak Batra memilih alat transportasi dari Padang menuju Jakarta? Dan terakhir, berapa banyak atau total cara Pak Batra memilih alat transportasi dari Pasaman Barat menuju Jakarta? Nah, kesimpulannya adalah silahkan kamu tulis di LKPD masing-masing. Nah, di sini lihat jika terdapat N unsur yang tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara untuk menyusun unsur pertama. K2 adalah banyaknya cara untuk menyusun unsur kedua. K3 adalah banyaknya cara untuk menyusun unsur ketiga. Dan Kn banyaknya cara untuk menyusun unsur ke N setelah objek unsur sebelumnya tersusun. Maka banyaknya cara untuk menyusun K unsur yang tersedia adalah, nah silakan buat kesimpulanmu tentang permasalahan ini di LKPD setelah berdiskusi dengan teman-teman sekelompokmu. Nah, untuk kuis yang pertama, Pak Batra membutuhkan karyawan baru di kandang ternaknya sejumlah 4 orang, yaitu bagian kepala kandang, kepala gudang, kontrol pakan, dan sanitasi, dengan syarat minimum tamatan SMK jurusan peternakan, bekerja keras, tekun, dan disiplin. Kemudian setelah Pak Batra membuka lowongan yang mengisi posisi tersebut, ternyata ada 7 pelamar yang mempunyai kemampuan yang sama. Ada berapa banyak kemungkinan cara Pak Batra memilih pegawai tersebut? Kemudian yang kedua, Sekolah SMK Negeri 1 Gunung Tuleh membentuk tim delegasi yang tersusun dari 4 orang anak kelas 10, 5 orang anak kelas 11, dan 6 orang anak kelas 12. Kemudian akan ditentukan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari asal wakil ketua dan sekretaris, temukanlah banyaknya kemungkinan susunan pimpinan tersebut. Nah, demikian untuk materi kaidah pencacahan. Silahkan kerjakan secara berkelompok, kemudian presentasikan satu orang mewakili masing-masing kelompok di depan kelas. Demikian, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.